Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Anugrah Sigalingging dengan NIM J1A11928 dari R001 akan mempresentasikan komoditi buah-buahan yaitu pisang sebagai pangan fungsional. Next. Yang pertama yaitu latar belakang. Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternak raksasa berdaun besar memanjang dari suku Musaceae. Beberapa jenisnya Musa acuminata, M. balbisiana, dan M. paradisiaca menghasilkan buah konsumsi yang dinamakan sama. Buah ini tersusun dalam tandan dengan kelompok-kelompok tersusun menjari yang disebut sisir. Hampir semua buah pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika matang. Meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir hitam. Buah pisang sebagai bahan pangan merupakan sumber energi, karbohidrat, dan mineral, terutama kalium. Selanjutnya sistem imun. Sistem imun adalah sekelompok sel protein, jaringan, dan organ khusus yang bekerja sama melawan segala hal yang berbahaya bagi tubuh. Sistem imun merupakan sistem yang sangat kompleks dengan berbagai peran ganda dalam usaha menjaga keseimbangan tubuh. Sistem imun yang bertugas mengatur keseimbangan menggunakan komponennya yang beredar di seluruh tubuh supaya dapat mencapai sasaran yang jauh dari pusat. Selanjutnya penyakit degeneratif, yaitu kondisi kesehatan di mana organ atau jaringan terkait keadaannya yang terus menurun seiring waktu. Penyakit ini terjadi karena adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang akhirnya memengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Proses penuaan adalah penyebab penyakit degeneratif yang paling umum. Dan selanjutnya karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia yang menyediakan 4 kalori kilojoule energi pangan per gram. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembahasan pisang sebagai pangan fungsional. Pisang dapat dijadikan pangan fungsional karena mengandung energi, karbohidrat, kadar pati, kandungan serat pangan, dan kandungan gula yang tinggi. Kandungan pisang per 100 gram antara lain energi 99 kilokalori, protein 1,2 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 25,8 gram, kalsium 8 mg, fosfor 28 mg, zat besi 1 mg, vitamin A 146 IU, vitamin B1 0,08 mg, dan vitamin C 3 mg. Selanjutnya pisang sebagai sistem imun. Kandungan vitamin A, C, dan B6 yang terdapat pada buah pisang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan dalam melawan infeksi. Kalium yang ada pada pisang berfungsi menurunkan tekanan darah dengan cara mengurangi volume cairan tubuh dan curah jantung, menghambat sekresi aldosteron, meningkatkan ekskresi natrium dan air, menekan sekresi renin, menyebabkan vasodilatasi arteriol dengan meningkatkan aktivitas enzim Na plus K plus ATP AC dan menurunkan kadar kalsium intraseluler serta memperlemah kontraksi otot jantung dengan menurunkan potensial membran istirahat di dalam serabut otot jantung. Pisang mengandung zat besi yang cukup tinggi sehingga dapat memicu tubuh memproduksi hemoglobin lebih tinggi sehingga memecah anemia. Serat yang tinggi pada pisang dapat menekan produksi asam lambung, terutama yang terserang radang lambung sehingga tidak menyebabkan nyeri lambung dan tidak membahayakan para penderita tukak lambung. Pisang akan menetralisasi asam lambung dan melapisi lambung yang luka.
Pisang juga mengandung protein triptofan, sejenis protein yang dapat diubah oleh tubuh menjadi enzim skrotonin yang mampu membuat seseorang menjadi lebih santai dan tenang. Selanjutnya, pisang bermanfaat untuk memelihara energi, melumas usus, menawar racun, menurunkan panas atau antipiretik, menghaluskan kulit, anti radang, meluruhkan kencing atau diuretik, dan sebagai laktasi ringan. Kandungan serat larut seperti pektin cukup tinggi sehingga membantu pembentukan gel di saluran cerna yang menyerap cairan dan menghentikan diare. Selanjutnya, hubungan pisang dengan kesehatan dan penyakit degeneratif. Pisang kaya akan potasium, mineral yang penting bagi penjagaan fungsi jantung dan sirkulasi darah. Oleh sebab itu, sirkulasi oksigen ke otak bisa terjamin dan stroke akibat tekanan darah tinggi bisa dicegah. Mengkonsumsi buah pisang secara rutin dapat membantu menyehatkan tulang. Pisang adalah salah satu buah yang mengandung mangan cukup tinggi. Pisang kaya akan nutrisi alami yang baik untuk tubuh. Salah satunya adalah kandungan serat pektin. Kandungan pisang yang satu ini diyakini sebagai nutrisi yang penting untuk mengatur kadar gula darah. Tidak hanya itu, serat pektin bahkan juga diyakini mampu melawan kanker usus. Menurut Asosiasi Diabetes Amerika, pisang tetap dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes, namun jumlahnya harus dibatasi. Dalam satu buah pisang setidaknya terdapat 27 gram karbohidrat, 14 gram gula, dan 105 kalori. Rutin mengkonsumsi pisang yang kaya akan kandungan kalium dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, pisang juga mengandung magnesium yang juga baik untuk menjaga kesehatan jantung. Kandungan kalium di dalam pisang juga berfungsi untuk mencegah penyakit batu ginjal. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang selalu terpenuhi asupan kaliumnya memiliki resiko lebih rendah terkena batu ginjal. Dan ini ada lanjutan. Buah pisang adalah bahan pangan yang bergizi, sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral. Komponen karbohidrat terbesar pada buah pisang adalah pati pada daging buahnya, dan akan diubah menjadi sukrosa, glukosa, dan fruktosa pada saat pisang matang 15-20%. Belo tahun 2005. Ada 4 jenis pisang, yaitu pisang yang dimakan buahnya tanpa dimasak, pisang yang dimakan setelah buahnya dimasak, pisang yang diambil seratnya, dan pisang berbiji. Berdasarkan cara konsumsinya, buah pisang dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu golongan banana yang dikonsumsi secara langsung seperti pisang Ambon, pisang raja, pisang muli, dan lain-lain. Dan plantain dikonsumsi setelah dimasak terlebih dahulu, seperti pisang kepok, pisang tanduk, dan pisang jantan. Pisang termasuk ke dalam komponen soluble dietary fiber. Pisang bukan termasuk dalam komoditi serealia ataupun kacang-kacangan, melainkan komoditi buah-buahan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, pisang merupakan salah satu komoditas hortikultura dari kelompok buah-buahan yang saat ini cukup diperhitungkan. Pisang dapat dijadikan pangan fungsional karena mengandung energi, karbohidrat, kadar pati, kandungan serat pangan, dan kandungan gula yang tinggi. Pisang juga berguna sebagai sistem imun pada manusia karena dapat mencegah penyakit degeneratif seperti mencegah tekanan darah, serangan jantung, anemia, kanker, penyakit ginjal, menyehatkan tulang, mencegah diabetes, stroke, dan lain-lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.